Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Baik ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Mbak Kiti sama Mas Sudi. Semuanya masuk. Selain itu ya. Mbak Kiti mana? Dispen. Terus Mas Bayu? Sakit. Oke, kita doakan semoga Mas Bayu cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik. Kita buka materinya terlebih dahulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang bulan. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar ke berikutnya, yaitu apa? Rasio perbandingan. Kenapa sih kira-kira kok penting banget untuk mempelajari rasio? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena kita tuh sangat dibutuhkan ya rasio ini untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ini siapa namanya? Mbak Vinka ya? Mbak Vinka ini diminta ayahnya untuk membuat kopi. Nah, perbandingannya tuh berapa bubuk kopi sama gula gitu. Semisal nanti Mbak Vinka ini nggak tahu perbandingannya, misalnya bubuk kopinya itu lebih banyak, gulanya sedikit, kan kopinya pahit, ya kan? Sebaliknya kalau gulanya lebih banyak dan bubuk kopinya sedikit, itu kan pemanisan. Nah, jadi sangat penting untuk mengetahui berapa perbandingannya, jumlah dari bubuk kopinya dan juga gulanya, seperti itu. Seperti halnya kalau membuat kue, perbandingannya itu berapa sih tepungnya? Jadi, ya ini kita harus mempelajari rasio ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai yaitu ini ya, anak-anak, itu memahami konsep rasio dan dari berbagai bentuk rasio, kemudian menentukan hasil perbandingan senilai dan juga berbalik nilai serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan skala, jarak pada peta dan juga jarak sebenarnya. Gitu. Baik, langsung saja pada pengertian rasio. Saya boleh minta tolong salah satu anak untuk membacakan ini. Siapa yang mau? Oke, bisa Mbak Enda. Rasio adalah nilai perbandingan dua besaran tertulis yang dapat dinyatakan dengan angka. Rasio dapat berbentuk pecahan atau bilangan desimal. Misalnya, apakah besaran yang satu nilainya lebih besar atau banyak atau lebih kecil dari besaran yang lain? Betul, terima kasih ya Mbak Arinda. Jadi ya itu seperti yang dibacakan Mbak Arinda, seperti yang tertera di sini, rasio itu nilai perbandingan dua besaran sejenis yang dapat dinyatakan dengan angka. Biasanya dinyatakan dengan pecahan, misalnya per 1/2 atau 1.22 perbandingannya. Ini contohnya A banding B sama dengan ini. Bisa ditulis dengan ini ataupun ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Langsung saja pada contoh soalnya. Nih, misalnya tinggi badan kakak 150, tinggi badan adik 120. Jadi cara nulisnya gimana? 150 banding 120. Gitu. Ini bisa disederhanakan menjadi dibagi 30 berarti 5/4. gitu. Jenis-jenis perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini membandingkan dua variabel atau lebih yang apabila nilai salah satu variabel yang bertambah, maka nilai variabel lainnya itu juga ikut bertambah. Gitu. Misalnya gimana? Misalnya ketika Mbak Rara ini mau membuat kue, sejumlah 15 cake gitu ya. Jadi untuk membuat 15 kue dibutuhkan 2 kilo tepung terigu. Gitu. Nah misalnya kalau membuat Mbak Rara ini lebih banyak kuenya gimana? 20 kue misalnya. Jadi tepungnya ditambah lagi 2,5 kilo. Jadi semakin banyak kuenya semakin banyak tepungnya. Itu adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai,
Perbandingan berbalik nilai ini membandingkan dua variabel atau lebih yang apabila nilai salah satu variabelnya bertambah maka variabel lainnya akan berkurang. Contohnya misalnya Mbak Salma ini mempunyai 15 ekor ayam. Nah, 15 ekor ayam ini pakannya ini habis dalam waktu 3 hari. Dan misalnya Mbak Salma ini menjual 5 ekor, jadi kan sisanya 10 ekor kan? 15 ekor habis dalam 3 hari. Kalau 10 ekor kira-kira kan lebih lama habisnya. Jadi malah semakin bertambah ini variabelnya malah berkurang. Nih, selanjutnya perbandingan terkait jumlah dan juga selisih. Ini langsung saja pada contoh soal ya. Nih, bisa dibacakan Mbak Jerin? Baik. Misalnya, Fani dan Fahri mempunyai permen dengan jumlah 40 buah. Perbandingan permen Fani dan Fahri adalah 1/3. Berapa jumlah masing-masing permen Fani dan Fahri? Oke, ditanya yang A jumlah permen Fani. Berarti Fani perbandingannya berapa di sini? 1 per berapa? Per 4. Kenapa kok per 4? Karena jumlah yang ditanya. Berarti perbandingannya ini jumlah 1 tambah 3 kan? 4. Berarti Fani ini kan perbandingannya 1 ya? Per 4 dikali jumlah yang diketahui 40. Berarti jumlah permen Fani 10. Sebaliknya juga ada permen Fahri. Fahri perbandingannya berapa? 3. Berarti 3 per 4 kali 40. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Oke, lanjut pada selanjutnya. Ini berdasarkan selisih. Kalau jumlah tadi perbandingannya ditambah, kalau selisih nanti perbandingannya dikurangi. Saya boleh minta tolong ini Mbak Hani bisa dibacakan. Perbandingan umur kakak dan adik adalah 7/5. Jika selisih umur mereka 4 tahun, tentukan umur kakak dan adik. Yang ditanyakan, yang A berapa umur kakaknya dan yang B berapa umur adiknya. Oke, terima kasih Mbak Hani. Jadi yang pertama kan ditanya berapa umur kakak. Umur kakak perbandingannya berapa? 7. Nah, kalau yang ditanya ini kan selisih ya, jika selisih berarti 7 dikurangi 5, 2. Jadi 7 per 2 dikali 4. Jumlah selisihnya 14. Nah, ini terbukti 14 dikurangi 10 kan 4. Selisihnya 4 tahun gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, selanjutnya yaitu skala jarak berbeda dan juga jarak sebenarnya. Atau kalau kita harus mempelajari skala, cara menghitung jarak sebenarnya. Semisal anak-anak mau pergi berlibur gitu, melihat peta, melihat maps gitu. Biasanya di peta itu ada ininya, ada perbandingan skalanya. Skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Ini rumusnya. Ini cara cepatnya bisa dibentuk kayak segitiga gitu ya. Ini JP itu jarak pada peta, S itu skala, JS itu jarak sebenarnya. Jadi kalau mencari JS jarak sebenarnya berarti jarak pada peta dibagi skala. Ini contoh soalnya. Bisa dibaca Mbak Fahma. Jarak antara kota A dan B pada sebuah peta adalah 5 cm, sementara jarak sebenarnya antara dua kota tersebut diketahui 10 km. Berapa skala yang harus ditulis pada peta? Berarti yang ditanya apa? Skala tadi rumusnya jarak peta bagi jarak sebenarnya. Nih. Berarti jarak pada petanya diketahui berapa? 5 cm. Kemudian jarak sebenarnya 10 km. Tidak 10 km. Berarti rumusnya skala itu kan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. 5 dibagi 10 km. Karena yang ditanyakan skala itu satuannya cm. Jadi 10 km ini harus dibuat ke senti.
dan MDN CM NN. Nah, ini kan yang diketahui 10 km. Berarti 10 km dijadikan centimeter turun apa naik? Turun. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini nanti kalau turun dikalikan ini kan 5. Berarti 100.000 ini ya, dikalikan 100.000. Maka 10 kan nolnya 1, ditambah 100.000 kan nolnya 5, berarti ditambah 5 jadi 1.000. Nah 5 banding 1.000 ini bisa disederhanakan menjadi 1 banding 200.000. Ini adalah skalanya. Ini contoh lagi kedua, bisa dibaca Mbak Rara? Diketahui jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 120 km. Jika terdapat sebuah peta dengan skala 1/400.000, maka jarak pada peta dari kota A ke kota B adalah jarak pada peta. Berarti kalau jarak pada peta kan digambar kan? Gambarnya, jarak digambar. Berarti itu nanti satuannya sentimeter. Nah, rumusnya jarak pada peta itu skala dikali jarak sebenarnya. Jarak pada petanya berapa? 1 skalanya berapa? 1/400.000. Jarak sebenarnya tadi kan 120 kilo ya. 120 kilo ke sentimeter. Ini kan dikali 100.000. Nih, ini dikali hasilnya 30 cm. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini kita ada kuis, tapi sebelum kuis kita ice breaking dulu ya, karena kelihatannya anak-anak sudah pada ngantuk ya. Oke, jadi kita ice breakingnya, saya mau satu anak maju nih untuk mencatat menjadi pemimpinnya. Saya mau berdiri maju. Ice breaking dulu ya. Nanti kalau ibu bilang tepuk pak, tepuk pagi, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Siu. Nanti kalau tepuk 1, 2, 3. Yes. Siu, gitu ya. Tepuk 1. tepuk 1. Yang semangat, yang semangat, yuk. Yang 1, 2, 3. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Lagi. Tepuk 1. Tuh kan belum tepuk. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Bisa duduk lagi. Terima kasih ya. Kelihatannya sudah semangat ya, jadi kita bisa langsung saja HP-nya dikeluarkan. Scan kuisnya bisa dikerjakan ya. Ya. Kalau masih loading itu dulu ya Pak. Namanya biasanya susah ya di sekolah ini. Oke, nanti kuisnya akan ibu rekap nilainya dan nanti 3 orang yang ingin bisa dapat poin tambahan dari ibu. Tapi tenang aja karena itu cuma pemanasan. Nanti kalau dirasa kurang bisa belajar lagi. Baik, selanjutnya ini ada kalian bisa berkelompok, yaitu 4 kelompok. Nanti ini siswanya bisa dibikin 4 kelompok ya. Ini 1, 2, 3 sama ini belakang ya orang. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5 sama Mbak Kopi. Ini kalian satu kelompok di sini.
Apa kualik? Pilek ya Ibu, maaf. Iya. Dalam sebuah peternakan ada seekor ayam dapat memberikan persediaan pakan dalam waktu 2 bulan. Lihat ekor dijual berarti 15. Ini kan 15 kok bisa 60 ini dari mana? 2 bulan dijadikan Oh, hari. ya. 60, kemudian berarti kan 10. Ini perbandingan berbalik nilai, berarti ini 15 terus ini A di sini Oh. terus ini 10 gitu kan. Oh, iya. Yang belum nomor berapa? Oke, jadi dikencangkan dulu, nggak apa-apa. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan waktu istirahat ya, itu nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Yang berkelompok nanti bisa belajar bersama itu ya. Ya. Yang belum siapa tadi? Kelompok ini saja. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang belum bisa dikerjakan di rumah, yang sudah bisa dicek lagi, bisa di cross check lagi ya. Barangkali ada yang salah. Bisa dikerjakan di rumah. Tugas tambahannya nanti yang itu kan berkelompok. Nanti yang mandiri bisa juga di buku paket yang matematika halaman 27 terkait perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Itu ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, kesimpulan materi dari hari ini yaitu tentang rasio dan juga skala. Nah, rasio adalah nilai perbandingan dua besaran sejenis yang dapat dinyatakan dengan angka. Rasio dapat berbentuk pecahan atau bilangan desimal. Kemudian yang kedua yaitu pada skala. Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala digunakan untuk memperkecil ukuran suatu wilayah sehingga dapat digambarkan pada peta tanpa mengubah bentuk dan juga perbandingannya. Tadi rumus skala berapa? Ada yang ingat? Jarak gitu ya. Oke. Sepertinya itu untuk menutup perjumpaan pertemuan kita hari ini tentang materi rasio atau perbandingan. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa tugasnya tadi ada tugas apa aja? Dan juga di buku. Ya, bukan sekali ya. Jadi untuk minggu depan pertemuannya bisa dikumpulkan dan juga bisa dipresentasikan yang kelompok. Kemudian yang mandiri bisa dikumpulkan ke ibu, gitu ya. Dan semangat ya anak-anak karena 2 bulan lagi karena kalian akan ujian, jadi bisa belajar lebih tekun lagi. Itu sekian dari ibu. Apabila ada salahnya mohon